Ini untuk tes 10 jari yang paling optimal untuk live streaming gaming mobile itu di 10 jari. Kita akan cobain pertama. Oke, sekarang kita akan ngeras SMB di sini ya. Dan sini gua akan ngedrive Pick Franco gitu, dan di sini gua akan pakai Esmeralda. Bagaimana ini semuanya? Oke, bertemu lagi dengan gua Mirza di live streaming. Oke, di video kali ini gua bakal ngebahas tentang mikrofon yang sangat terbaik banget ya. Sangat the best banget kalau misalkan kalian pakai mikrofon ini untuk live streaming game. Kenapa gua bisa bilang terbaik? Karena dia ini memiliki sensitivity yang sangat oke banget, plus juga dengan suaranya yang sangat clear banget. Lah bisa dengar sendiri dari suaranya benar-benar sangat crunchy begini kan. Mantap gitu kan. Oke, banyak banget yang bakal gue bahas dari mikrofon ini, tapi sebelumnya halo dan terus welcome back to my channel Mirza Kaizo. Oke, what's up cuy, balik lagi sama gua Mirza, dan kali ini kita bakalan ngebahas tentang mikrofon live streaming lagi cuy. Nah, kalau misalkan banyak banget mikrofon yang udah gua bahas ya, dan apalagi sekarang sudah banyak mikrofon dengan embel-embel mikrofon gaming. Padahal sebenarnya mikrofon mah ya mikrofon aja kan, nggak ada spesifikasi khusus untuk kayak mikrofon gaming gitu cuy. Nah, kali ini gua kedatangan suatu mikrofon baru ya, nggak baru sih sebenarnya, ya udah lama banget, sudah berjaya di 1 tahun ini, cuman baru masuk ke channel gua ini, ya kan? Nah, kira-kira mikrofon apa ini? Yaitu adalah Vivin K669B, sebuah mikrofon yang bener-bener sangat terbaik lah, ya kan? Karena pada si mikrofon ini punya harga yang murah, tapi dia punya kualitas yang sangat bagus. Kualitas yang bagus di sini dalam arti dia ini bisa menangkap suara yang bener-bener sangat sensitif banget, cuy. Ya, jadi bener-bener the real mikrofon kondenser yang cocok dipakai buat live streaming game, apalagi live streaming game mobile. Kadang kalau misalnya kita lagi live game mobile kan ya jauh lah kondisinya segini. Tapi gimana caranya kita bisa, si mic itu bisa menangkap suara kita dalam kondisi jauh gini dan ketutup sama si handphone ini. Nah, Vivin ini termasuk salah satu kategori mikrofon yang oke lah untuk masalah seperti itu cuy ya. Dan di sini juga akan banyak yang gua bahas kenapa si mic ini masih worth it di tahun 2021 ini dan masih oke untuk menjadi kalian pertimbangan, meskipun sekarang sudah banyak banget mikrofon saingannya ya. Yang pertama yang bakal gua bahas itu dari masalah unboxingnya. Experience unboxing di saat kita ngebeli si Vivin K669B ini ya, dari masalah kemasannya sebenarnya biasa aja, warnanya dusnya putih begitu kan, dan langsung to the point aja. Di dalamnya langsung ada mikrofon plus juga dengan tripod ya kan, nggak ada apa-apa lagi dan ada user manual doang ya. Kita nggak bisa mendapatkan paket dari berupa kayak boom arm, shock mount gitu kan, shock mount gitu, terus juga pop filter kita nggak dapat, cuma dapat dari si mikrofonnya. Tapi nggak jadi masalah menurut gua, kalau mikrofonnya bagus dengan harga yang segitu ya pasti ya worth it lah ya gitu kan. Harusnya kita curiga dengan harga mikrofon murah tapi udah dikasih semuanya gitu kan, jangan-jangan mikrofonnya bagaimana. Nah, menurut gua Vivin ini nggak seperti itulah, dia masih konsisten dengan masalah harga dan masalah kualitas suaranya itu bener-bener balance banget, seimbang. Selanjutnya jadi gua ngomongin dari masalah build quality-nya cuy, dan masalah desainnya. Ya desain dulu lah ya. Untuk masalah desainnya gue suka banget dengan desain si Vivin K669B ini, karena dia ini bener-bener super minimalis banget dan mungil menurut gue. So jadi kalau misalkan kita punya setup gaming yang herin gitu kan, atau dalam bahasa Indonesianya itu sempit, ini mic masih masuk aja dan masih oke. Meskipun nanti lu penyimpanannya jaraknya agak jauh gitu dari si mulut lu, itu masih tetap oke karena dia bisa menangkap suara yang benar-benar sangat sensitif gitu cuy ya kan. Lalu untuk desain yang lainnya menurut gue suka banget dengan cuman ada satu tombol volume doang di sini, knob volume ya, bukan tombol, knob volume ya, kayak pemutar volume gitu, tanpa ada kayak echo-echoan kayak gitu cuy. Cuman volume doang bener, jadi bener-bener sangat efektif. Kadang juga gue jarang pakai juga sih echo seperti itu ya. Lalu desainnya hanya cukup segitu aja, simple banget ya, dan dia kecil banget lah kalau hanya segini banget, dan oke lah menurut gua. Selanjutnya sih kita ngomong dari masalah build quality-nya. Meskipun si mic ini kecil, tapi dia punya build quality yang kokoh banget. Ya, untuk ukuran mic seperti ini dengan tripod yang hanya ada plastik tripod ini, dia bisa pol banget, maksudnya bener-bener sangat padat banget. Di saat kita simpen di meja nggak mudah kayak kelihatan jatuh, dan penyeimbangannya pun balancingnya oke. Tandanya berarti si mikrofon ini punya build quality yang sangat oke. Dari masalah besinya gitu kan, dari masalah siramnya, dari masalah metalnya, dia udah sangat seimbang banget cuy. Oke, yang gue suka juga dari masalah si knob volumenya ini juga nggak abal-abal cuy. Lu bisa lihat dari warna aluminiumnya ini pun juga oke banget ya, nggak kopong, dan dia juga nggak kayak mudah lepas kayak gitu. Dan ini bener-bener sangat dipikirkan banget. Sablonannya pun, tulisannya volume dan tulisan Vivinnya pun dia perhatikan dengan sangat detail. Mantap ya kan? Oke, dari tadi kita ngobrolin masalah mikrofon ini dengan suara yang sudah edit. Sekarang kita akan matikan suara editannya.
ini hasil suara kualitas aslinya. Kalau misalkan kalian kaget, kok tadi suaranya bagus banget ya? Ya tadi suaranya yang udah diedit. Sekarang ini hasil suara yang nggak dieditnya. Sekarang di sini kita akan melakukan pengetesan berupa proximity-nya, yang dimana kalau misalkan kita kan kadang ngomong nggak bisa ke kontrol dan malas banget yang namanya pakai pop filter. Oke, sekarang kita akan cobain. Pertama, picker, pepper, Peter, Pecker, Peter, pepper, Pecker, Peter, pepper, Pecker, Peter, pepper. Nah, kalau misalkan gue lihat ya Audacity-nya dia ini masih ke-reduce dengan sangat baik. Gak akan bebledugan, gak jelas gitu. Jadi kalian, si penonton kalian gak akan kayak yang aneh dengerin si proximity kalian. Menurut gue oke lah. Perhitungan yang sangat perlu kalian perhitungkan dari masalah si proximity-nya seperti itu. Selanjutnya sekarang kita akan ngomongin dari masalah direksionalnya ini. Bagaimana untuk masalah direksional? Nah, ya karena ini berhubung dengan mic condenser. Nah, biasanya mic condenser itu hanya di satu arah, yaitu di bagian dadanya ini. Tapi ini kalau misalkan gue baca dari spesifikasinya, dia ini unidireksional, so jadi dia bisa menangkap jarak-jarak yang agak sedikit jauh banget. Nah, contohnya, oke, dia masih bisa ketangkap jarak jauhnya. Oke, selanjutnya kita akan langsung obrolin kita langsung ke tes dari sini ya. Testing 1 2 3, testing 1 2 3, testing 1 2 3, tes 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 1 2 3, dan kalau gue bisa lihat dari Audacity-nya dia masih seimbang. So jadi dia ini mungkin aja lebih luas gitu untuk penangkapannya, dan dia berbentuknya mungkin diagonalnya lingkaran, jadi bisa menangkap semuanya ya. Selanjutnya kita akan ngomongin dari masalah tes volumenya. Di sini gua di jam 5, sekarang kita akan turunin volumenya sedikit-sedikit. Kita turunin volume sedikit. Besar. Nah, segini ya, ini untuk volume fullnya. Karena di sini kayaknya agak sedikit overload, kita akan kurangin sedikit. Jadi lebih optimalnya itu nanti kalian penggunaan di jam 5. Selanjutnya sini gua bakal ngetes untuk gangguan frekuensi. Yang pertama kita akan coba dari masalah bodinya. Oke, di sini agak lumayan untuk gangguan frekuensinya ya, karena dari bodinya meskipun dia padat, tapi ya agak sedikit tipis begini, tapi oke sih, dia bisa mereduce dengan oke banget ya. Oke, selanjutnya dari masalah meja, ketukan meja. Selanjutnya masalah kurang entering ya. Nah, ketangkap. Selanjutnya lanjut dari masalah keyboard. Sini gua menggunakan keyboard Blue Switch. So, oke, masih terdengar sangat jelas ya, karena memang ini diperuntukannya untuk mikrofon unidireksional yang benar-benar sangat sensitif banget. So, jadi paling cocok banget kalau misalkan kalian dipakai untuk live streaming gaming mobile ya kan. Selanjutnya kita akan coba dari masalah directionnya, bukannya dari jaraknya ya. Jaraknya yang pertama kita akan coba dari tes 5 jari ya. Set 1 2 3, tes 5 jari. Kita akan mundur di 10 jari ya. Ini untuk tes 10 jari yang paling optimal untuk live streaming gaming mobile itu di 10 jari. Kita akan cobain pertama. Oke, sekarang kita akan ngeras SMB di sini ya, dan sini gua akan ngedrive Pic Franco gitu, dan di sini gua akan pakai Esmeralda. Bagaimana ini semuanya? Oke, bertemu lagi dengan gua Mirza di live streaming ya. Dan untuk jarak segini menurut gue ini sangat oke banget penangkapannya ya. Kita akan coba mundur lagi misalkan. Oke, kita agak sedikit miring ya. Oke, untuk masalah segini bagaimana kualitasnya, masih bisa tertangkap dan oke, masih bisa ketangkap, masih bisa oke, masih bisa oke. Oke, sekarang kita akan coba ras aja, kita ras. Langsung ras cuy. Nah, oke, kalau misalnya gue lihat dari indikator Audacity-nya ini, dia masih bisa menangkap dengan sangat oke, meskipun nanti ada gangguan frekuensi kayak tadi suara roda, kursi gua itu masih bisa ketangkap, terus kayak nasi goreng ketangkap. Ya itulah resikonya sih sebenarnya kalau misalkan mic yang memang super sensitif banget, ya pasti bakal banyak menangkap hal-hal yang ada di sekitar kalian. So, jadi ini balik lagi ke pilihan kalian. Kalau misalkan kalian yang pengen bener-bener super sensitif seperti dan cocok banget, dan kalian males banget kalau misalkan nempelin si mikrofon ini pakai boom arm dan hanya pengen menggunakan tripod aja untuk meminimalisir setup kalian, mic Vivin K669 ini cocok banget cuy ya kan. Nah, oke, mungkin saja untuk review gua tentang mikrofon terbaik K669B ini ya. Vivin K669B ini bener the best banget untuk kalian yang suka live streaming gaming mobile gitu cuy, ataupun ya gaming PC pun juga oke. Kalian gak harus memikirkan lagi, mulut kalian gak harus sedekat-dekat ini gitu kan, tetap masih bisa ketangkap dengan baik banget. So, oke, mungkin segitu aja review dari gue. Jika kalian suka produk ini, langsung cek link di sini di bawah. Dan jangan lupa dan spoiler pada waktunya, hormati gurumu, saya temanmu, itulah tanya gue Budiman. See you next video. Bye bye.